Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Medan Satria, tepatnya Jalan Harapan Indah, Boulevard Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini mengutip apa yang tertulis dalam surat At-Taubah ayat 40, yaitu La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, kita akan mendengarkan tausiah yang menarik ini bersama guru-guru kita, Syekh Fikri Thorik dan juga Ustazah Ebira Hasanetina. Dan juga nanti kita akan bermuhasabah yang insya Allah akan dipimpin Ustadz Abdus Syukur. Seperti apakah kisah dari para nabi, bagaimana saat mereka mengalami kesedihan dan bagaimana ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah bersama guru-guru kita. Langsung saja, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya salam, ya salam. Ini roman-romannya wajahnya bahagia semua nih. Insya Allah Allah bahagiakan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah mengalami amul huzun yang disebut tahun kesedihan. Tepatnya tahun ke-10 dari bi'tsah atau dari beliau menerima wahyu di waktu beliau berada di Mekah. Wafat kekasih beliau, istri beliau tercinta Sayyidati Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, dan juga paman beliau yang selama hidupnya selalu mendampingi dan menjaga beliau dari gangguan orang-orang kufar Mekah yang bernama Abu Talib. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif. Tahu di mana Taif? Ya betul, di luar negeri. Di mana? Di Taif. Itu nama tempat. Di sana ada suku namanya suku Bani Thaqif. Suku Bani Thaqif yang tinggal di Taif ada kerabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Taif didampingi oleh sahabat beliau, anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Sesampainya di sana, beliau mengajak masyarakat Taif untuk beriman kepada Allah yang satu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi mereka bukan hanya menolak dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih dari itu, mereka perintahkan budak-budak mereka, zaman itu masih banyak budak, mereka perintahkan anak-anak kecil mereka membawa batu menyambiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka dan terluka saat itu sampai berdarah. Ketika keluar dari Taif, Rasulullah menenangkan dirinya. Saat itu apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan, beliau bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para hadirin, Rasulullah kepada umatnya melebihi orang tua kepada anaknya. Kalau ada orang tua dimaki-maki anak, disambit, apalagi sama anak, sakit hatinya. Apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada kesedihan melebihi kesedihan ini. Tapi cerdasnya Rasulullah, beliau kembalikan semua ini lewat doa.
Beliau katakan, ya Rabbi, ilaika asku du'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas, anta rabbul mustad'ifin, anta rabbi. Sampai selanjutnya doa dipanjatkan, ada satu kalimat beliau sampaikan, illam takun ghadbanan alayya fala ubali ghaira anna afiyatak awsa'ali. Selama engkau tidak marah padaku, aku tidak peduli dengan marahnya orang, ya Allah. Yang penting yaitu rahmatmu yang maha luas kau berikan padaku. Hanya kepadamu aku memohon, hanya kepadamu aku meminta, ya salam. Jadi selalulah berharap pada Allah di saat kesulitan dan kesedihan menghadang kita. Ya salam. Ya salam, Masya Allah. Terima kasih Syekh Fikri Thorik yang sedikit memberikan mukadimah di segmen satu ini. Ini masih sedikit saja namun akan dipertebal dalam tanya jawab. Di antara judul kita yaitu bersedih, janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Kami persilahkan atas nama Kak Adlina yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab langsung oleh Syekh Fikri Thorik. Silakan boleh berdiri Kak Adlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Adlina. Izin bertanya, di era digital yang serba cepat dan penuh distraksi, gimana caranya menjaga hati biar tetap merasa dekat sama Allah, Ustadz? Terima kasih. Ya salam. Memang kuncinya hidup senang, kuncinya hidup bahagia, tidak ada lain kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang beriman, jiwa mereka tenang sekali ketika mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah katakan, hanya dengan mengingat Allah jiwa tenang, ya salam. Makanya waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika sahabatnya Sayyiduna Abu Bakrin di dalam goa Thur, khawatir orang-orang kufar sudah di muka goa. Kalau mereka ngelihat ke bawah ketangkap ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis Abu Bakar. Maka saat itu Nabi bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Di situ Nabi dengan jelas mengatakan, jangan kamu menangis Abu Bakar. Kenapa? Sesungguhnya Allah bersama kita. Apa yang menguatkan saat itu? Diingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi era digital sekarang. Ya salam. Bilang ya salam. Ibu-ibu punya akun semua. Bapak-bapak punya akun semua. Ya salam. Begini, saya masih ingat dulu kiai saya bilang, kemajuan zaman ini, teknologi yang serba maju ini ibarat pisau. Ibarat apa? Pisau. Pisau apa pisau sih? Susah apa susah? Kalau susah ya kalau susah. Pisau apa pisau? Ibarat pisau. Pisau itu bisa dipakai buat yang baik, buat bikin nasi goreng, ya salam. Kupas bawang, kupas apa? Kupas cabe, potong cabe, kupas. Bisa dipakai buat yang buruk, wa iyadzubillah. Betul nggak? Tapi kita begitulah menyikapi kemajuan yang sekarang terjadi. Dunia digital ini jangan kita jadikan sebagai alat untuk maksiat. Karena semakin kita maksiat, maka kita menutup ruang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh ulama, adz-dzunub hiyal la'nah, adz-dzunub hiyal ghadab, adz-dzunub hiyal hijab bainak wa bainar rabb. Dosa-dosa itu laknat Allah, dosa-dosa itu murka Allah, dosa-dosa itu penghalang hubunganmu dengan Allah. Kalau kita pengen menggunakan kemajuan zaman seperti sekarang ini, gunakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebarkan ayat-ayat Quran, kita sebarkan ahaditsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat,
yang kita dapat dari guru-guru kita, kita sebarkan lagi. Ingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak kunci utama bahagia? Tahu nggak kunci utama bahagia? Ibu-ibu, Bu, masih hidup? Ya salam. Kunci bahagia itu bahagiakan orang. Gimana orang lain lagi sedih, orang lain lagi putus asa, orang lain lagi sengsara, kita ingatkan, kamu harus bangkit, ada Allah. Kamu harus semangat hidup, ada Allah. Gunakan media sosial untuk itu. Jangan pernah menjatuhkan orang lain, jangan pernah memfitnah orang lain, jangan pernah kau gunakan untuk melemahkan keyakinan orang lain, tapi kau bangun semangat untuk yakin pada Allah, istiqamah hidup. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kenikmatan dan ketenangan itu pada kita semua, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Ya salam. Jadi salah satu clue dari Syekh Fikri Thorik ketika bilang ya salam, para jamaah juga harus bilang ya salam, begitu ya Syekh ya. Masya Allah.